Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsia Arisma Elvariani, mahasiswi alih kredit S1 Kebidanan Surakarta. Di sini saya akan membuat video melakukan KIE, konseling informasi dan edukasi persiapan menjadi orang tua. Untuk alat yang saya gunakan ada alat tulis, buku dan pulpen, dan juga ada lembar balik. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya tutup pintunya dulu ya. Silakan duduk. Perkenalkan Mbak, saya Bidan Alsia. Saya catat datanya dulu ya. Ini dengan Mbak siapa? Mbak D. Umurnya 16 tahun. Agamanya Islam ya. Iya. Di sini alamatnya di mana? Mataram. Mataram. Ada keluhan apa ya Mbak? Ada gatal-gatal di sekitar selangkangan dan kemaluan saya, Bu. Oh, ini lagi haid ya, hari keberapa? Hari kedua. Yang kedua. Saya catat data riwayat haidnya dulu ya. Pertama haidnya umur berapa? 13 tahun. Biasanya berapa lama? Seminggu. Ganti pembalut sehari berapa kali? 2-3 kali, Bu. Wah. Habis itu kalau lagi haid nih, dismenor kayak sakit perut itu, pernah nggak? Enggak. Untuk riwayat penyakit nih, lagi tidak mengalami demam, batuk pilek enggak? Enggak, Bu. Untuk keluarga juga ada mengalami riwayat hipertensi, tekanan darah gitu enggak ada? Enggak ada. Baik, jadi Mbak di sini tadi udah melakukan hasil pemeriksaan. Jadi nampak ada kemerahan ya di lipatan dan kemaluannya. Dan juga di sini tekanan darahnya itu normal, 110/70, nadinya juga normal, pernapasannya normal, suhunya 36,4. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya sudah tahu apa itu personal hygiene pada saat menstruasi? Sudah tahu belum? Belum, Bu. Oh, belum. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dulunya ya. Jadi pengertiannya ini sendiri, ini yaitu perilaku berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan pada kebersihan daerah kewanitaan. Nah, di sini ada faktornya. Yang pertama, tubuh atau penampilan. Jadi di sini pentingnya untuk menjaga penampilan, seperti mohon maaf kalau kumuh gitu pakaiannya, jadi bisa dinilai oh ini tuh apa sih. Kemudian ada tingkat praktek sosial, misalnya di sini anak-anak dimanja. Contohnya itu kayak lagi haid dimanja, minta diambilin pembalut, kan nggak bagus kan. Nah itu. Kemudian ada tingkat ekonomi. Nah di sini juga sangat kebersihannya ditingkatkan dan memerlukan alat dan bahan, misalnya kayak sampo, sabun, pasta gigi kayak gitu ya, dan itu juga membutuhkan biaya. Nah, dan pengetahuan tentang menstruasi ini, jadi mbaknya harus tahu ya, pengetahuannya ini kita terapkan dengan betul ya, dan untuk untuk mencegah menimbulnya penyakit pada organ kita kan. Kemudian ada tentang budaya, jadi kepercayaan budaya itu kan beda-beda. Ada yang kita lihat dari kayak mitos-mitosnya kayak gitu. Nah, dan juga ada kebiasaannya. Nah, kebiasaannya ini misalnya kapan pilihannya itu kan beda-beda, kapan dia akan mandi, kapan dia akan bercukur rambut, dan juga perawatan rambut, sampo kayak gitu kan. Nah, dan juga untuk menggunakan produk yang macam-macam, kayak ada yang pakai sabun dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ada di sini kondisi fisik juga. Kondisi fisik ini misalnya dalam keadaan sakit, kita ada kemampuan untuk perawatan badan kita lah kayak gitu, dan juga untuk membutuhkan bantuan. Nah, di sini juga ada tentang indikator personal hygiene. Misalnya perawatan kulit dan wajah. Nah, ini sangat sensitif ya Mbak. Biasanya nih pada wanita yang kayak ada jerawat kayak gitu, dan itu juga mengganggu sebuah penampilan hanya pada haid. Nah, kenapa? Soalnya itu pada saat haid ada jerawat itu ada kelenjar minyak yang meningkat. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian kebersihan rambut nih, misalnya kayak cuci rambutnya itu berapa kali, nah kayak gitu.
Dan juga itu harus diperhatikan juga, soalnya kalau lagi haid itu kan minyaknya lagi banyak gitu, dan itu juga kalau nggak pernah keramas ya itu menimbulkan ketombe dan juga gatal-gatal. Dan juga sama kebersihan genitalia juga ya, nah itu juga harus dicukur dan tidak boleh dicabut. Kenapa? Soalnya nanti kalau dicabut itu kayak menimbulkan kayak lubang, dan di situ untuk memudahkan bakterinya itu masuk ke dalam. Nah itu juga harus dijaga bebe, dan tidak boleh, takutnya nanti itu iritasi atau kena penyakit kulit. Kemudian ada kebersihan genitalia juga tadi, karena tadi keluhannya gatal-gatal kan. Nah dan itu juga bersihkannya harus betul mulai depan ke belakang, nah kayak gitu. Jadi nanti habis BAK atau BAB cebok, nah itu dia pakai tisu, kayak gitu ya. Kemudian nah untuk penggunaan pembalut nih, karena tadi bilangnya 2-3 kali ya kan. Nah jadi di sini diperhatikan, pilih pembalut tuh yang bersih, tidak ada warnanya, tidak mengandung parfum juga, daya serapnya itu tinggi, dan juga yang penting nyaman digunakan. Apabila ada gumpalan kayak gitu cepat diganti, minimal 4-5 kali ya, tidak 2-3 kali, dan itu memudahkan cepatnya tumbuhnya jamur. Nah kayak gitu. Terus ada apa saja sih yang dilakukan waktu lagi haid? Nah seperti yang tadi, cuci muka 2-3 kali ya sehari, nah, untuk mencegah terjadinya timbulnya jerawat gitu. Dan juga cuci rambut, nah minimal 2 kali sehari atau seminggu, biasanya 3 kali itu juga boleh. Mandi 2 kali sehari juga pakai sabun, dan memotong kuku, dan juga mencuci tangan yang menggunakan sabun juga sebelum dan sesudah BAB BAK. Dan juga membersihkan genitalia, ya kayak tadi tuh ceboknya depan ke belakang, tidak boleh dibalik, soalnya kumannya ada di anus itu, jadi tidak boleh kebalik ya. Dan juga tidak boleh menggunakan bedak atau parfum apapun itu di genitalia, ya itu ya. Dan juga membasuhnya tadi sudah. Kemudian pembalutnya tuh diganti 4-5 kali waktu BAB atau BAK. Dan juga mencukur rambut, rambut kemaluan itu tidak boleh dicabut ya. Dan juga itu dapat menimbulkan jamur seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk dampaknya, nih di sini dampaknya tuh ada 2, dampak fisik. Nah dampak fisiknya itu yang pertama, jadi alat reproduksi kita itu nanti kalau tidak dijaga bisa menyebabkan kayak kanker rahim atau serviks, keputihan. Jika tidak cepat ditanganin, itu akan menyebabkan kemandulan, dan itu juga membuat kualitas individunya itu menurun ya, tidak bagus. Dan juga untuk psikososial, misalnya nih ada masalah-masalah tentang hubungan personal hygiene, itu kebersihan tadi itu ada gangguan, misalnya kebutuhan rasanya nggak nyaman. Nah nggak nyamannya itu kayak gatal-gatal tadi, gatal-gatal kemerahan, kenapa nggak nyaman, itu jadi psikologisnya itu keganggu. Dan juga interaksi sosialnya. Nah baik Mbak, tadi yang sudah saya jelaskan tuh sudah paham atau belum? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Enggak ada. Baiklah, jadi sudah cukup ya, penjelasan saya tadi ya. Ya. Nah baik, terima kasih atas kunjungannya Mbak. Nanti apabila kalau ada keluhan atau ingin konsultasi bisa datang sewaktu-waktu ya. Ya Bu. Baik, terima kasih.